Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4 Candle Tree School. Ketemu lagi dengan Miss Ellen di hari Jumat 8 Mei 2020. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, Dia selalu melindungi kita selama di rumah aja untuk tetap berkegiatan dan mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, hari ini Miss Ellen akan mengajak kalian untuk mengikuti pembahasan rangkuman materi bahasa Indonesia yang sudah Miss Ellen bagikan semuanya sebelumnya di Google Classroom. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah aktif mengerjakan soal-soal yang Miss Ellen bagikan. Semoga apapun yang kamu kerjakan itu betul-betul kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah anak-anak, apa saja pembahasan materi yang akan kita pelajari hari ini? Di sini ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menulis ringkasan cerita rakyat, 2 puisi dan pantun, 3 gagasan pokok dan pendukung, 4 poster, dan yang kelima adalah tentang wawancara. Anak-anak, kalau kalian masih ingat pokok pelajaran kita yang kita pelajari pada hari Jumat 24 April 2020, misalnya memberikan kalian tugas untuk menjawab pertanyaan seputar cerita rakyat yang berjudul Asal Mula Danau Toba dan Asal Mula Telaga Warna. Asal Mula Danau Toba merupakan teks cerita fiksi. Kenapa ya disebut teks cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita rekaan, hayalan, dan karangan, sehingga soal yang kemarin adalah jawabannya benar semua. Soal berikutnya, tujuan pengarang menulis cerita fiksi pada dasarnya adalah untuk menghibur. Berikutnya kita diminta untuk memperhatikan gambar yang ada. Di sana ada 6 kata tanya, siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kata tanya yang harus kita gunakan jika ingin mengetahui alasan terjadinya suatu peristiwa dalam cerita adalah mengapa. Mengapa bisa terjadi? Ini akan menimbulkan keingintahuan kita akan suatu peristiwa. Pertanyaan berikutnya. Apa judul film cerita rakyat yang telah kita tonton sebelumnya? Kalau kita perhatikan, keempat jawaban ini sama semua. Apa yang membedakan? Perhatikan huruf kapitalnya. Untuk judul, kita harus menggunakan huruf kapital di setiap kata. Nah, sekarang kita diajak lagi untuk mengingat unsur-unsur dalam cerita rakyat. Salah satunya unsur itu adalah tokoh. Apa artinya tokoh? Peran yang dimainkan dalam sebuah cerita. Tokoh dibagi jadi 3. Ada protagonis, antagonis, dan figuran. Protagonis, tokoh yang berwatak baik. Antagonis, tokoh yang berwatak buruk atau jahat. Sedangkan tokoh figuran, tokoh yang hanya beberapa kali muncul dalam sebuah cerita. Pertanyaannya, berdasarkan penjelasan di atas, tokoh utama dalam cerita asal-usul Telaga Warna merupakan tokoh yang seperti apa? Karena dia tidak patuh kepada orang tuanya, disebutlah dia tokoh antagonis. Berikutnya kita disajikan sebuah cerita asal-usul Danau Toba. Cerita ini berasal dari daerah Sumatera Utara yang menjadi legenda bagi daerah tersebut. Dari cerita tersebut, pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara Toba memenuhi kebutuhan hidupnya? Dia adalah seorang petani, pekerjaannya bertani. Apa yang dilakukan Toba di waktu senggang? Dia pergi memancing. Mengapa Toba sering dijadikan bahan hinaan oleh tetangganya? Karena kehidupannya serba berkekurangan. Pertanyaan berikutnya, mengapa Toba terkejut saat pulang mencari kayu bakar? Dia terkejut karena ikan yang ditaruh di atas meja dapur sudah tidak ada. Kemudian dia juga terkejut karena menemukan beberapa keping uang emas.
Dan dia terkejut karena melihat perempuan cantik di kamarnya, sehingga jawabannya benar semua. Selanjutnya, apa syarat yang diberikan perempuan itu kepada Toba ketika ingin dipersunting menjadi istri? Jawabannya, Toba tidak boleh sekalipun mengungkit atau menceritakan asal mula perempuan itu sebagai seorang ikan kepada siapapun. Lalu, bagaimana perlakuan perempuan itu kepada Samosir? Dia sangat menyayangi anaknya. Apa yang dilakukan Samosir di tengah jalan saat mengantar makan untuk ayahnya? Dia ikut bermain bersama temannya. Mengapa Samosir menangis dan berlari menanung ibunya? Karena dia dimarahi Toba habis-habisan. Mengapa ibu Samosir merasa kecewa? Karena Toba sudah melanggar janjinya. Bagaimana akhir cerita itu? Daerah itu menjadi sebuah danau Toba yang cukup luas. Nah, untuk jawaban uraian, Miss Ellen telah memilih jawaban yang sangat sempurna. Ini dikerjakan oleh teman kita Yesaya. Pertanyaan pertama, apa pesan moral yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Dia bilang tidak boleh mengingkari janji. Kedua, di mana terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut? Di Sumatera Utara. 3. Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Toba, Samosir, dan istri Toba. Bagaimana watak tokoh Samosir? Dia nakal. Mengapa kita perlu mengetahui cerita tentang Danau Toba? Agar kita mengetahui asal-usul suatu tempat dan kejadian di suatu tempat yang terdapat dalam cerita tersebut. Bagaimana? Cukup menarik kan jawabannya? Untuk bagian terakhir, di sini misal minta kamu membuat ringkasan cerita rakyat asal-usul Danau Toba dalam satu paragraf. Satu paragraf misal minta minimal 5 kalimat. Caranya bagaimana untuk meringkas bacaan? Pertama, bacalah teks dengan cermat dan teliti. Kedua, carilah ide pokok bacaannya. Ketiga, baca kembali kalimat yang sudah kamu tuliskan dan perbaiki bila masih terlalu panjang. Kamu juga bisa meringkas bacaan berdasarkan jawaban pertanyaan di aspek sebelumnya. Menurut Yesaya, ringkasan bacaan dari asal-usul Danau Toba adalah, dia bilang begini, ada seorang petani bernama Toba. Saat memancing, Toba pun terkejut. Ada ikan bersisik emas dan ikan itu menjadi seorang perempuan yang akhirnya menjadi istrinya dengan syarat tidak mengungkit masa lalunya. Mereka pun mempunyai anak bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak nakal. Saat disuruh ibunya mengantar makanan buat ayahnya, dia bermain dahulu dan memakan makanan ayahnya. Sehingga ayahnya marah dan mengatakan Samosir adalah anak ikan. Ibunya mendengar dan langsung menyuruh Samosir lari ke bukit tertinggi. Seketika hujan lebat turun dan daratan penuh dengan air dan menjadi sebuah danau yang diberi nama Danau Toba. Sedangkan bukit diberi nama Samosir. Ibunya menjadi ikan kembali. Nah anak-anak, ini adalah jawaban yang sangat baik. Kalian bisa belajar bagaimana meringkas sebuah bacaan yang panjang menjadi sebuah bacaan yang singkat, menjadi ringkasan yang enak untuk dibaca. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu puisi dan pantun. Apa perbedaan puisi dan pantun? Puisi terdiri dari bait-bait yang lariknya bebas. Puisi tidak terdapat sampiran, tetapi semua berupa isi. Sementara pantun memiliki 4 ciri. Satu bait pantun ada 4 larik atau baris. Satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Pada pantun bersajak rata atau A atau silang A, B, A, B.
Nah, sekarang Miss Ellen akan membacakan sebuah puisi yang ditulis oleh sahabat kita Angela Paquita Rafael atau Tata dari kelas 4C dengan apa absen 2. Jika aku menjadi dokter, membantu orang sakit yang dirawat, itu akan menjadi tugasku nanti. Semangatku akan tetap kuat, tanpa goyah berjuang lagi. Hari ini masih tetap berjuang untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Meskipun banyak nyawa yang menghilang, tetap siap siaga setiap menit. Melawan virus yang menyebar ini membutuhkan bantuan sebanyak-banyaknya. Para petugas kesehatan yang berani membantu sebisanya untuk mereka. Maka aku ingin membantu supaya bencana wabah ini cepat berlalu, karena aku rindu untuk bertemu para sahabat-sahabat baikku. Tak henti-hentinya aku berpikir bagaimana nasib orang di luar sana. Aku ingin bantu sampai ini berakhir untuk bantu pasien sebisa-bisanya. Masuk bagian ketiga, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf pasti punya gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Biasanya berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok juga sering disebut gagasan utama, ide pokok, ide utama, atau pokok pikiran. Ada 3 ciri-ciri gagasan pokok. Pertama, sifatnya lebih umum dibanding kalimat lain dalam satu paragraf. Letak kalimat pokok ada di awal, di akhir, atau seluruh paragraf. Kalimat lengkap yang mampu berdiri sendiri apabila kalimat lain dalam paragraf itu dihilangkan merupakan ciri-ciri gagasan pokok. Nah, sekarang apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Ciri-ciri gagasan pendukung biasanya terdiri atas beberapa kalimat. Sifatnya lebih khusus dari kalimat lainnya. Kalimatnya berupa data, contoh, atau pertanyaan-pertanyaan. Ini adalah satu contoh bagaimana kita bisa menemukan gagasan pokok paragraf. Perhatikan bacaan berikut. Dalam rangka menyambut HUT RI ke-73, anak-anak mengikuti lomba antar kelas. Perlombaannya antara lain menghias kelas dan membuat mading dengan tema kemerdekaan. Mereka sangat antusias dalam perlombaan yang diikuti oleh semua kelas tersebut. Lomba diadakan mulai tanggal 14 sampai 17 Agustus. Pemenang lomba akan diumumkan setelah upacara bendera. Nah, anak-anak, gagasan pokok paragraf di atas adalah A. Yang pertama, anak-anak mengikuti lomba untuk menyambut HUT RI ke-73. Kenapa jawabannya bukan yang B? Lomba diadakan pada tanggal 14 Agustus. Perhatikan, lomba diadakan pada tanggal 14 Agustus hanya menyatakan tanggalnya saja. Yang C, pemenang akan diumumkan setelah upacara bendera. Yang ditanyakan adalah gagasan pokok. Artinya seluruhnya bertema apa? Kalau jawabannya C, hanya menyatakan pengumuman pemenang. Yang D, perlombaannya antara menghias kelas dan mading. Berarti dia hanya menyatakan jenis perlombaannya saja. Dari sini kita bisa lihat bahwa jawabannya yang paling umum adalah anak-anak mengikuti lomba untuk menyambut HUT RI ke-73. Bagian keempat, sekarang kita belajar tentang poster. Apa itu poster? Menurut KBBI, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum. Dapat berbentuk pengumuman atau iklan.
Poster dapat berisi informasi yang dapat menyadarkan pembacanya mengenai suatu hal. Hal-hal yang diperhatikan dalam penulisan poster ada 3 jenis. Yang pertama kalimat, kedua gambar, ketiga penyajian. Kalimatnya harus mudah dimengerti, singkat, padat, jelas, berisi, efektif, dan mudah diingat. Gambarnya harus baik sesuai dengan isi posternya. Contohnya mencegah wabah corona, hemat listrik dan air. Ada juga contoh poster menjaga kebersihan dan masih banyak lagi. Bagaimana dengan penyajiannya? Poster harus disajikan secara menarik sehingga orang yang melewatinya akan merasa tertarik dan ingin membaca poster. Penyajian poster yang baik adalah gambar dan isinya sesuai, indah dipandang, dan mudah dimengerti. Ini adalah sahabat kita Cesia dari kelas 4A. Anak-anak kelas 4A bersama Pak Richard diminta untuk membuat poster dengan tema COVID-19 atau virus corona. Sekarang mari kita baca bersama-sama kalimat yang ada dalam poster Cesia. Bersama ayo putus rantai COVID-19. Di rumah saja. Warna dalam gambar poster Cesia cukup menarik, terang sehingga terlihat dari jauh. Kalimatnya pun sederhana dan mudah untuk diingat. Nah, anak-anak, ini bisa dijadikan contoh bagaimana poster bisa mempengaruhi orang untuk ikut memutus rantai COVID-19 yang sekarang menjadi virus yang mewabah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk memperoleh informasi secara detail tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai namanya pewawancara, dan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Narasumber sebagai pemberi informasi dapat memberikan informasi secara rinci dalam suatu wawancara. Wawancara dapat dilakukan kepada 1 atau beberapa narasumber. Orang yang bisa dijadikan narasumber adalah orang yang ahli dalam suatu bidang yang berkaitan dengan informasi yang ingin dicari. Bagaimana persiapan dalam membuat sebuah wawancara? Yuk kita simak bersama-sama. 4 tahap dalam persiapan dalam sebuah wawancara. Ada yang pertama, menentukan maksud dan tujuan wawancara atau topiknya berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kita ketahui. 2, tentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata berdasarkan topik yang dipilih. 3, tentukan dan hubungi narasumber yang ahli dalam suatu bidang terkait topik wawancara. Yang keempat, susun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Daftar pertanyaan yang buatlah dalam bentuk kalimat tanya. Gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan berapa. Contoh pertanyaan dalam sebuah wawancara terkait topik tanaman padi misalnya. Bagaimana tanaman padi bisa tumbuh? Di mana daerah utama penghasil padi di Indonesia? Dan sebagainya. Kita juga bisa membuat pertanyaan berdasarkan sebuah gambar. Perhatikan gambarnya dengan detail, kemudian buatlah pertanyaan sesuai dengan gambar. Nah, ini adalah sebuah gambar yang ada di pedesaan. Coba tema atau topik wawancara yang mungkin akan ditanyakan pada narasumber jika narasumber berprofesi sebagai seorang petani apa nih? Apakah A, pencurian hewan ternak? Kurang cocok ya. Apakah B, manfaat pembangunan saluran irigasi? Bisa jadi. Karena di situ disebutkan manfaat pembangunan irigasi yang gunanya untuk mengairi sawah para petani. Bagaimana dengan yang C? Pukat harimau? Oh bukan, karena bukan di laut. Atau kebakaran hutan? Bukan juga. Nah, lebih tepat jawabannya adalah B, manfaat pembangunan saluran irigasi.
Nah, anak-anakku, demikianlah pembahasan rangkuman hari ini. Ada 5 poin yang sudah kita bahas bersama-sama, mulai dari menulis ringkasan cerita rakyat, puisi pantun, gagasan pokok pendukung, poster dan wawancara. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.